Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Nah, di sini kami dari kelompok Sine akan mempresentasikan hasil perancangan aplikasi mobile kami yang kami beri nama On Time. Nah, di sini On Time ini adalah sebuah aplikasi yang akan membantu kita dalam melaksanakan keseharian untuk melakukan reminder, case. Oke, next. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tri Susanti, kemudian ada Jose Manuel Budiman, selanjutnya ada saya sendiri Avandi, kemudian ada Stephen Salim, dan yang terakhir ada Kelvin. Next. Oke, target pengguna kami, yang pertama itu target kami itu semua kalangan, dengan usia itu dari estimasi remaja hingga dewasa. Nah, untuk lokasinya itu secara global atau secara mendunia. Nah, untuk perangkatnya itu minimal Android Nougat 7.0. Lebih ke tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya gitu. Next. Nah, untuk kontribusi tim, yang pertama itu ada Kelvin. Kelvin melakukan desain pada get started, register, sign in page, term and condition, pop up, register dan login successfully. Kemudian yang kedua ada Jose Manuel Budiman yang mendesain di dashboard, more setting while creating to do tasks, do calendar dan time system. Kemudian yang ketiga ada Stephen Salim, show all current priority, to do tasks, show all current upcoming to do tasks, show all current complete to do tasks. Kemudian yang keempat ada Tri Susanti, setting menu, profile menu, after clicking sign out dan lanjut setting. Dan yang terakhir ada Avandi, yaitu backup data, help dan support, permission dan about. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan saya Kelvin, dan selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai aplikasi On Time. Jadi untuk pertama kali, pengguna akan sambut pada halaman register page. Di dalam register page terdiri dari 5 inputan, yaitu untuk email, username, phone number, password, sama ketik ulang untuk konfirmasi passwordnya. Next. Setelah tekan tombol register, akan muncul pop-up berupa untuk menerima atau accept terms and condition dan privacy policy. Pengguna harus scroll dari atas ke bawah untuk bisa menekan tombol tersebut. Next. Setelah itu, yang untuk bagian selanjutnya yaitu adalah untuk halaman sign in. Di dalam sign in hanya ada 2 inputan, yaitu untuk email atau username dan password. Next. Setelah register atau login sukses, akan muncul sebuah pop-up yaitu untuk jika sukses ya, akan muncul welcome back dan sesuaikan dengan nama username yang dicontohkan yaitu adalah James Kun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Joshua Maudiman akan menjelaskan mengenai home atau dashboard menu. Jadi dashboard menu ini kita ada 3 tampilan utama, yaitu ada top profile yang mencantum account profile berisi dengan nama, dengan sambutan, dan juga profile picture. Lalu kita ada to-do list yang di tengahnya akan menampilkan priority dan juga upcoming task. Di sini juga akan disediakan fitur see all yang dimana bila diklik bisa melihat semua task yang ada. Kalau ada button navigation yang di bawahnya akan menampilkan tombol menu. Di samping kiri ada menu dashboard, tengah ada add task atau membuat task yang baru, dan yang paling kanan adalah setting menu. Jadi di home atau dashboard menu ini kita juga ada fitur untuk menampilkan highlight task yang dimana task ini sudah dekat pada waktunya. Seperti pada gambar yang contohnya itu adalah meeting with project team, sisa 10 menit. Dan di sini kita juga memiliki gestur apabila di sisi kanan apabila kita slide nanti akan ada muncul done, dan apabila yang kiri itu kita slide ada muncul reschedule, di mana kita bisa mengganti tanggal dan juga keterangannya, ataupun kita juga bisa done dengan slide di bagian done. Oke, untuk bagian priority sendiri ditandakan dengan adanya bintang yang menyala dan warna yang berbeda. Apabila warna biru maka itu sudah di hari ini dan juga dekat. Apabila dia berwarna merah maka dia dalam minggu ini. Untuk upcoming tidak ada lambang bintang yang menandakan itu hanya task yang biasa dan tidak terlalu urgent. Selanjutnya adalah bagian dari add to do list, yaitu ada add task di mana akan diisikan title dan juga description, dilengkapi dengan tombol add yang plus itu yang akan ada beberapa fitur lainnya. Di bawahnya juga di samping kiri ada untuk setting font, sampingnya ada kalender dan juga save.
Untuk more setting, saat kita membuat task, di sini ada apabila kita klik plus, maka akan ada beberapa fitur seperti menampilkan URL, gambar, kamera, dan location. Untuk samping kiri bawah ada lambang untuk mengatur font, di mana kita bisa memilih untuk underline, bold, ataupun italic. Untuk calendar and time, lebih jelasnya akan dilihat pada slide ini, di mana kita dapat memilih tanggal dan juga waktu yang kita tentukan, yang dapat ditentukan untuk tasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya Steven Salim akan menjelaskan tentang page to-do list-nya atau to-do task-nya. Jadi untuk di page ini terbagi jadi 3, yaitu ada priority, upcoming, dan juga complete ataupun done. Jadi untuk pada priority ini kita untuk menampilkan pembagian task yang sudah diprioritas atau sudah diberi tanda bintang yang seperti sudah dijelaskan oleh Jose. Kemudian untuk warna biru itu adalah penanda untuk hari ini, kemudian titik putih sudah dekat, kemudian priority itu memiliki tanda bintang, kemudian warna merah pada bulan yang sama, dan oranye untuk bulan depan. Next. Oke, yang kedua ini ada di upcoming untuk menampilkan pembagian task yang akan datang. Jadi kurang lebih sama, hanya saja pembagian di sini untuk di luar dari yang priority atau di bagian yang akan datang. Next. Kemudian untuk yang pada slide done, yaitu untuk beberapa task yang sudah komplit ataupun sudah done akan dimasukkan ke dalam pembagian ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri Susanti. Baik, perkenalkan nama saya Tri Susanti. Jadi di sini saya akan membahas mengenai setting menu. Jadi di page kali ini ada tanggal, username-nya, dan juga profilnya. Di sini kita juga bisa masuk ke page profile setting. Di bawahnya terdapat 3 task, di mana seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya Steven Salim, terdapat priority, upcoming, dan juga done task. Kemudian di bawahnya terdapat dark mode, pengaturan bahasa, backup data, help and support, permission, dan juga update. Jadi masing-masing bisa diklik dan akan muncul ke page berikutnya. Next. Yang pertama pada profile menu, pada halaman ini terdapat profile icon, profile foto dari username-nya, kemudian ada nama username-nya, James Kun. Kemudian di sini juga terdapat 3 informasi berupa email address, phone number, dan juga subscription-nya. Di bawahnya juga terdapat 2 button, yaitu change password dan juga sign out. Jika kita menekan sign out, maka akan dibawakan ke halaman sign in untuk user untuk melakukan sign in kembali. Dan juga di paling bawah terdapat help and support untuk pengguna apabila mengalami kesusahan dalam mengakses aplikasi ini. Kemudian next. Kemudian setelah mengklik sign out tadi akan dibawakan ke dalam sign in seperti yang telah dijelaskan oleh Kelvin. Jadi di sini seperti biasa akan dimintakan username dan juga password, kemudian sign in. Next. Kemudian pada pengaturan bahasa atau language setting, jadi di sini pengaturan bahasa dapat dipilih apakah user ingin English, Indonesia, ataupun lainnya. Kemudian next. Kemudian adalah backup data. Jadi di sini database akan merecord kapan terakhir ia backup data dan juga backup datanya di mana. Dan apabila user akan melakukan backup data sekarang, maka ia bisa mengklik button dari backup now. Next. Kemudian ada help and support. Jadi di sini terdapat email dari To-Do app ini, kemudian nomor HP dan juga WhatsApp. Kemudian next. Kemudian next adalah permission, jadi aplikasi ini akan mengakses dari handphone tersebut, handphone pengguna mengenai lokasi, kamera, file akses, dan juga kalendernya untuk pengambilan data, pengambilan date and time. Kemudian yang terakhir adalah halaman about. Kemudian halaman about ini menjelaskan sekilas mengenai To-Do app ini versi keberapa, dia di penjelasan singkat atau deskripsi dari aplikasi ini.
Baik, kemudian akan dijelaskan oleh Steven Salim kembali mengenai demo dari aplikasi ini. Oke, jadi untuk desain dari yang sudah kami jelaskan sebelumnya itu adalah berdasarkan dari desain Figma atau UI, perancangan UI yang kami telah buat. Jadi untuk berikut ini adalah tampilan yang sudah kami implementasikan ke dalam apps yang akan saya presentasikan setelah ini. Oke, untuk pengimplementasiannya akan ditunjukkan pada layar berikut. Jadi untuk pada layar pertama yang sudah dijelaskan sebelumnya di awal, yaitu kita akan masuk ke dalam menu Get Started atau menu awalnya, yaitu ada dua pilihan untuk user, yaitu register dan juga sign in. Tentunya untuk pengguna baru akan melakukan register terlebih dahulu. Jadi untuk tampilannya sudah kami implement dengan persis seperti di Figma. Kemudian untuk button di disable agar pengguna mengisi terlebih dahulu data-data berikut. Oke, akan saya contohkan. Oke, kemudian register. Setelah itu ada term of service and privacy policy. Oke, accept. Kemudian akan langsung dibawa ke menu sign in atau login. Kemudian sign in. Oke, setelah itu akan muncul pop-up seperti ini, welcome back dari username. Nah, kemudian itu memiliki timeout, jadi tidak perlu untuk di-close. Kemudian kita akan dibawa awalnya itu pada dashboard. Oke, kemudian seperti yang sudah dijelaskan, yaitu highlight dari yang utama hari ini, misalnya meeting with project team. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Jose sebelumnya, kita telah menambahkan gestur seperti slide ke kiri seperti ini akan difungsikan untuk menyelesaikan task yang akan di-highlight. Kemudian di kiri untuk reschedule task yang akan di-highlight ini juga. Oke, namun untuk pengaplikasiannya hanya pada gestur ini karena kami belum mengimplementasikan API untuk apps ini. Kemudian di fitur selanjutnya yaitu Add To Do. Oke, jadi yang pada di utama ini kita dapat menambahkan title di sini. Kemudian kita bisa menambahkan description. Oke, kemudian juga ada fitur untuk underline, bold, ya, ataupun italic. Kemudian ada pemilihan kalender. Kemudian seperti ini dan set. Data akan ditampilkan seperti ini. Kemudian akan langsung di save. Oke, namun pengimplementasiannya sekali lagi belum dilakukan karena kami hanya menampilkan yang diutamakan adalah UI-nya. Kemudian untuk dari file add to do ini juga kita menambahkan beberapa fitur tambahan, yaitu seperti yang bisa dilihat di sini, yaitu ada beberapa pilihan gallery, kamera, location, dan juga URL yang dapat di-attach ke dalam task yang akan ditambahkan. Oke, setelah itu kita akan masuk ke dalam priority seperti ini. Sudah saya jelaskan sebelumnya, yang berwarna biru itu adalah yang paling dekat atau yang berada pada hari ini. Kemudian bintang itu adalah priority. Untuk lebih lengkapnya kita akan masuk ke dalam menu to-do list-nya. Oke, dengan menekan see all. Jadi akan muncul beberapa list data yang sudah dibuat dalam dummy data dan juga akan ditampilkan pada 3 tab konten seperti ini. Namun untuk pengimplementasiannya tidak 100% serupa dengan yang kami buat di Figma karena ada beberapa limitasi yang kami hadapi karena ada beberapa customization yang tidak memungkinkan untuk mempersiskan seperti apa yang kami telah rencanakan. Jadi untuk tampilan done-nya seperti ini, kemudian upcoming dan juga priority. Oke, kembali kita masuk ke menu setting. Oke, jadi di sini ada beberapa 3 task yang sudah dibagi, kemudian ada switch untuk dark mode, kemudian masuk ke dalam language, juga ada pemilihan language, kemudian backup data, kemudian help and support, permission, dan juga about. Oke, yang terakhir mungkin ada pada profile, itu dapat diakses melalui dashboard ataupun dapat diakses melalui setting ini. Keduanya menavigasikan ke menu yang sama. Jadi untuk ringkasan dari user yang menggunakan aplikasi.
Oke. Kurang lebih segitu saja untuk presentasi kami pada hari ini. Maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, terima kasih.